Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita tentang fikih 5 madhab dengan membaca kitab Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Khamsah karya Syekh Muhammad Jawad Mughniyah. Pada kajian lalu kita sudah membahas sedikit mengenai hadis yang berkaitan dengan masalah hubungan antara akal dengan agama. 2 poin yang sudah kita bacakan, yang pada intinya kalau kita menerima akal sebagai salah satu penopang dalam masalah agama, maka konsekuensinya adalah kita harus membuka pintu ijtihad. Dan kalau kita menutup pintu ijtihad, tidak ada lagi ijtihad, maka konsekuensinya adalah berarti menutup pintu akal. Kemudian poin ketiga beliau menulis, innal alima alladhi yata'assabu li madhhabin ay madhhabin huwa aswa'u halan minal jahil. Sesungguhnya seorang yang alim, seorang ulama yang dia memiliki sifat fanatik madhab, ta'assub madhab, madhab apapun, berarti dia itu lebih buruk, lebih jelek kondisinya dan keadaannya daripada orang yang jahil, orang yang bodoh. Kenapa demikian? Dzalika li'annahu lam yata'assab. Karena orang jahil itu tidak fanatik, tidak ta'assub. Wal halu hadi. Kenyataannya demikian. Lid-din wal Islam, terhadap agama juga terhadap Islam. Ya, orang jahil tidak fanatik kepada agama, kepada Islam. Wa innama ta'assaba lil fardi, dia hanya ta'assub dalam masalah individu saja, pribadi saja. Li sahibil madhhabi bizzati ma damal aqlu la yahtammu mutaba'atahu bil khususi. Dan seorang yang alim itu yang ta'assub kepada mazhab tertentu, maka berarti dia itu tidak menggunakan akalnya secara khusus. Kama anna mukhalafatal madhhabi laysat mukhalafatan li baqil islami wa haqiqati. Dan sebagaimana mukhalif atau menentang madhab itu bukan berarti menentang kenyataan Islam. Tidak sama sekali. Jadi berbeda dengan madhab atau pandangan madhab itu bukan berarti mukhalif menentang hakikat Islam. Bal li sahibal madhabi, bahkan berarti menentang pemilik madhab itu sendiri. Jadi madhab bima huwa madhab, bukan madhab berkaitan dengan masalah hakikat Islam. Wabil asahhi li sarurati dhihniyat allati tasawwuraha 'anil Islam. Dan lebih sah lagi, lebih benar lagi gambaran benak kita yang digambarkan tentang masalah Islam. Wa mahma yakun, ala kulli hal, kata beliau, fa kulluna ya'lam annahu lam yakun fi sadril awwali madahib wa firaq hina kana al-islamu safwan min kulli syaibatin. Kata beliau bahwa kita semua mengetahui bahwa pada masa-masa awal Islam itu tidak ada madhab, tidak ada firqah dan sekte-sekte dalam Islam. Karena Islamu safwan min kulli syaibatin. Pada masa itu ketika tidak ada madhab, tidak ada firqah, maka Islam itu murni dari berbagai macam aliran dan madhab. Wa kana al-muslimuna fi tali'atil umami wa ya'lamu aidan ilmal yaqin anna hadhihi al-firaq wal madahib ba'adat bainal muslimin. Jadi kondisi Islam itu murni, Islam itu satu, itu sebagaimana pada masa awal Islam, pada masa Rasulullah. Dan semua mengetahui dengan pengetahuan yang meyakinkan bahwa firqah-firqah dan madhab-madhab itu pada dasarnya adalah akan menjauhkan kaum muslimin. Jadi kaum muslimin jadi jauh satu sama lain karena adanya madhab, karena adanya firqah. Wa aqamat bainahum hawajiz wa fawasil halat duna quwwatihim wa siyarihim fi sabili wahidatin li ghayatin wahidatin
dan adanya firqah-firqah, mazhab-mazhab tersebut itu akan mendatangkan dan menciptakan penghalang-penghalang dan pembeda atau adanya jarak yang dapat mencegah dan melemahkan kekuatan kaum muslimin dan dapat membendung perjalanan mereka menuju kepada ukhuwah dan persatuan. Wa innal musta'mirina wa ada al-islami wajadu fi hadhihi tafriqati khairal furasi lil istighlali wa isaratil fitan. Dan kata beliau di sini bahwa para penjajah dan musuh-musuh Islam itu mereka mendapat kesempatan yang emas, mendapat kesempatan yang sangat baik dengan adanya berbagai macam madhab dan firqah. Mereka dapat kesempatan emas untuk menguasai dan menjajah serta menyebarkan fitnah-fitnah di kalangan kaum muslimin. Wa ma saytara al-gharbu ala syarqi, dan sehingga barat menguasai timur. Wa balaghan nihaya fi istighlalihi wa istidlalihi illa an tariqil furqati fatafanniyatil quwa. Dan itu mereka mengerahkan kekuatannya untuk menguasai kaum muslimin lewat jalan adanya mazhab-mazhab dan firqah-firqah tersebut, sehingga kekuatan kaum muslimin menjadi lemah dengan adanya bermacam-macam firqah dan mazhab tersebut. Lihada kullihi nasha'a fi uqudil qadatil mukhlisina fikratu tauhidil kalimati wa tamasikil jama'atil islamiyati. Oleh karena itu timbullah pemikiran, timbullah ide dari para pemimpin kaum muslimin yang mereka merasa perlu mencari solusi. Dengan ikhlas mereka menemukan pikiran untuk dapat menyatukan kalimah, dapat menyatukan ukhuwah Islamiyah sehingga menjadi kelompok Islam yang satu. Wal amal laha bisyattal wasail, dan bisa melaksanakan berbagai macam sarana dan prasarana untuk sampai kepada tujuan tersebut. Wa min hadhil wasail fathu babil ijtihad, dan di antara salah satu jalan, salah satu upaya untuk menuju ukhuwah Islamiyah dan wahdah Islami adalah membuka pintu ijtihad. Jadi pintu ijtihad yang ditutup sekian lama oleh ahli sunnah, oleh ulama mereka, itu harus dibuka lagi kalau ingin menjalin ukhuwah Islamiyah sifatnya al-alamiyah, sifatnya mendunia. Wal qadhu ala tughyani tabaiyati limadhanin muayyanin, dan harus dihancurkan, harus diselesaikan dan disirnakan mengikuti satu paham saja, satu mazhab tertentu saja. Wal ma'rufu bainal mutafaqihina anna sababal mujiba li saddi babil ijtihadi anna fathahu ala masra'ihi ahdasa iltirarian wa fawda. Dan telah menjadi terkenal dan kenyataan di antara para fuqaha, para faqih, bahwa salah satu sebab yang dapat menyebabkan ditutupnya pintu ijtihad, bahwa membukanya kembali itu merupakan akan terjadi goncangan dan keributan. Ini pendapat mereka, ya, bahwa membuka pintu ijtihad akan terjadi kegoncangan. Tentu ini pendapat yang salah. Haitsu tatawala ilaihi sigharu min tullabil ilmi. Ini berkepanjangan yang dialami oleh para pencari ilmu pengetahuan. Fadda'ahu man laysa lahu bi ahlin. Mereka mengaku yang bukan ahlinya. Hatta stamahu kul muflisin ay annal muslihina dawu al-marada bil qada'i 'alal marid la bi isti'salid da. Jadi sebagaimana orang yang melakukan kebaikan, mereka mengobati orang yang sakit dengan menghabiskan orang yang sakit tersebut, bukan mengikis penyakitnya. Artinya kalau kita ingin mengikis habis suatu penyakit, ya kita harus mengikis penyakitnya, bukan orangnya. Dan perpecahan adalah merupakan penyakit. Untuk mengikis perpecahan supaya menuju pada persatuan harus dikikis penyakitnya, yaitu fanatik mazhab. Jadi mazhab harus diperbaiki, harus diobati sehingga bisa menuju kepada ukhuwah Islamiyah dan wahdah Islamiyah. Ya, itu saja apa yang bisa saya baca pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada punya akan datang, masih berkaitan dengan masalah fanatik mazhab.
insyaallah. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, dan mohon doa untuk selalu. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wala afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.